Kita bertemu lagi dalam acara Bible Study malam hari ini bersama Pak David untuk kita membahas tentang bagaimana isi hati kita di dalam Tuhan. Oke, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan malam hari ini, buat kebaikan dan kasih setia Tuhan sepanjang hari ini, di mana Engkau telah menyertai sepanjang kami Tuhan, dalam setiap kehidupan kami dari pagi, siang, hingga sore hari ini. Kami percaya kasih dan anugerah-Mu pun terus melimpah bagi kami. Juga berkat teman-teman kami yang malam hari ini belum sempat masuk, belum sempat bergabung, biarlah Tuhan juga menyertai mereka semuanya dalam setiap aktivitas mereka Tuhan, sehingga mereka boleh bergabung bersama-sama kami untuk kami belajar bersama-sama di dalam Bible Study malam hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah hati kami, selidikilah setiap hati kami, sehingga isi hati kami Tuhan, Engkau yang maha mengetahuinya. Terima kasih buat kebaikan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ku naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Padamu Tuhan, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, ya Tuhan, terpujilah.
pujian syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah segala hormat pujian syukur bagi nama-Mu ya Tuhan. Sebab Kau Allah yang layak terima pujian syukur kami, Kau yang layak terima sembah kami. Terima kasih malam hari ini kami siapkan hati kami untuk kami menerima firman-Mu, pengajaran daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Urapi setiap kami semuanya, hamba-Mu yang menyampaikan, Pastor David Chang, kami yang mendengarkannya, sehingga hikmat yang daripada Roh Kudus mengalir setiap kami semuanya, sehingga kami boleh memahami dan kami boleh mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan Pak David berdoa. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, segala hormat, puji, dan rasa syukur kami panjatkan kepadamu, karena Engkau baik. Tuhan Yesus, hari ini kami ingin belajar tentang hati. Kami sadar bahwa sebelum kami mengenal Engkau, hati kami penuh berbagai macam selubung. Tetapi firman-Mu, janji-Mu berkata bahwa jika selubung ini diambil daripada kami, maka roh Engkau, yaitu Roh Kudus, akan menyinari hati kami, dan kami akan mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka tak berselubung, dan kemuliaan itu datangnya dari Engkau Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus, lidikilah hati kami, dan jika hati kami masih ada selubung Tuhan, kami ingin berbalik kepadamu, dan tolong Tuhan Yesus, lenyapkanlah selubung itu dari hati kami, agar kami dapat hati kami itu dapat benar-benar mengasihi Engkau dan dapat taat kepada firman-Mu. Jauhkanlah kami daripada pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini topiknya adalah topik yang sangat penting sekali, dan hari ini jika Anda belajar ini, saya yakin Anda akan mendapatkan sesuatu yang benar-benar menaikkan kerohanian Anda. Anggap saja saya cerita, karena di sini mungkin ada bagian yang sulit, tapi juga ada bagian yang mudah. Ya, tetapi ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oke, saudara, apakah pikiran Anda sebuah mesin? Terkadang kita berpikir seperti itu. Kita menggambarkan pikiran semacam komputer yang mengambil data, memproses data, kemudian memberikan output. Cukup berikan data yang benar, dan jika berjalan dengan baik, maka komputasi akan selalu dilakukan dengan benar. Tapi kita bukan komputer, saudara. Memang benar bahwa beberapa hal tentang pikiran sedikit mirip dengan sebuah mesin. Bagaimanapun juga, manusialah yang menciptakan mesin dan komputer. Bahkan sekarang ada yang namanya artificial intelligence. Jadi, mesin kita itu sedikit mirip dengan kita. Namun, saudara, pikiran itu lebih dari sekedar mesin. Pikiran itu adalah bagian dari manusia seutuhnya. Dan ada aspek-aspek yang lebih dalam dari diri seseorang daripada sekedar pemikiran yang Anda pikirkan. Gagasan yang Anda pegang, logika yang Anda gunakan, dan apa yang Anda anggap sebagai fakta. Pikiran dan keyakinan Anda dipengaruhi oleh siapa Anda dalam hal-hal yang membentuk pikiran Anda. Saudara, nanti di 2 pengajaran berikutnya kita akan membahas hal-hal penting yang membentuk pikiran Anda. Kita juga akan membahas bagaimana tindakan Anda, yaitu pola perilaku Anda, membentuk pikiran Anda. Tindakan Anda membuat pikiran tertentu tampak lebih masuk akal dan gagasan lain sulit diterima. Misalnya jika Anda berperilaku jahat, maka Tuhan menjadi sulit untuk dipercaya. Dan Alkitab menjadi sulit untuk dianggap serius. Dan kita juga akan belajar bagaimana lingkungan sosial Anda, yaitu teman gereja, teman main, orang-orang yang dekat dengan Anda, itu akan membentuk pikiran Anda. Teman dan lingkungan sosial Anda dapat membentuk hal yang tampak tak terpikirkan dan hal-hal lain tampak jelas. Tetapi untuk pembukaan seri ini tentang pikiran, saudara, jadi apologetik ini tentang pikiran, mari kita lihat di dalam pengajaran ini bagaimana hati membentuk pikiran Anda. Apa yang menggerakkan batin Anda?
Dorongan dan keinginan terdalam dari diri Anda memiliki dampak yang besar terhadap ide, pemikiran, dan bahkan keyakinan yang Anda pegang. Saudara, saya ingin membuktikan bahwa hati Anda mempengaruhi pikiran Anda. Hati Anda memiliki pengaruh yang kuat terhadap apa yang Anda anggap benar. Hati mempengaruhi pengetahuan. Hal ini ditekankan berulang kali di seluruh Alkitab, khususnya dalam Amsal. Mari kita baca 5 ayat dari Amsal. Amsal 18 ayat 15. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Amsal 15 ayat 14. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 23 ayat 26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Amsal 20 ayat 9. Siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku. Saudara, hati Anda, batin Anda sangat penting karena merupakan sumber kehidupan. Anda harus menjaganya. Dan bahkan saudara, untuk belajar Alkitab, untuk memiliki pemahaman tentang Alkitab, Anda sebelumnya harus memerlukan hati yang tepat. Tetapi siapakah yang benar-benar dapat berkata, aku telah menyucikan diri hatiku dan bersih dari dosaku? Beberapa distorsi terburuk dalam pemikiran kita, itu berasal dari hati, saudara. Anda harus memiliki hati yang berfungsi dengan baik, atau pikiran kita akan kacau. Jika hati kita sehat, jika hati kita baik, maka pikiran kita juga akan lebih terbuka dan mampu memahami kebenaran. Tidaklah cukup hanya memiliki pikiran yang mampu memproses fakta. Anda membutuhkan hati dengan selera yang sehat akan kebenaran. Saudara, kondisi hati kita, kondisi batin kita mempengaruhi selera kita terhadap sesuatu. Kondisi batin Anda tetap bisa mempengaruhi nafsu makan Anda. Misalnya saudara, saat Anda sedang sakit, makanan yang biasanya Anda anggap enak, tiba-tiba terasa mungkin muak atau menjijikkan. Makanannya sendiri baik-baik saja, tetapi Anda tidak baik-baik saja, kondisi hati Anda sedang sakit. Seperti itulah rasanya memiliki hati yang tidak beres dengan Tuhan, dan kemudian kebenaran Tuhan datang kepadamu. Kebenaran itu sendiri adalah baik, kebenaran itu adalah sempurna. Tetapi jika tampaknya tidak benar bagi Anda, maka sebenarnya sesuatu jauh di dalam diri Anda akan cenderung menolaknya, yaitu hati Anda sedang menolaknya. Misalnya hati Anda sedang tidak bisa mengampuni saudara seseorang. Tetapi di firman Tuhan itu dikatakan, ampunilah sesamamu, maka Anda akan berbahagia. Jika Anda tidak mengampuni, maka Bapamu di surga tidak mengampuni. Tapi jika hati kita sedang kesel sama orang, tidak mau mengampuni, maka kita akan cenderung menolak firman Tuhan. Seperti itu saudara. Yeremia 17 ayat 9 ayat 10. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan yang kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi kalau misalnya Anda sedang gak enak hatinya, bukan Alkitab yang tidak benar, hati kita sedang tidak beres. Karena itu penting sekali untuk jaga hati, kalau tidak kita akan menolak firman Tuhan. Nah, saudara, kondisi hati Anda mempengaruhi cara pikiran Anda menerima atau gagal menerima kebenaran Tuhan. Seperti contoh yang saya kasih contoh tadi. Jadi kemampuan Anda untuk percaya dengan pikiran Anda dibentuk oleh dorongan dan selera yang lebih dalam. Ketika pikiran kita sulit dipercaya, ketika kita menolak firman Tuhan kok begini ya, maka sebenarnya yang salah itu bukan di firman Tuhan. Masalah sebenarnya mungkin ada di hatimu. Nah, saudara, saya akan beri contoh orang-orang ateis yang menolak Tuhan, ya.
Orang Kristen bukanlah satu-satunya yang menunjukkan bagaimana dorongan yang lebih dalam daripada kecerdasan, yaitu hati, dapat membentuk cara kita berpikir atau percaya. Beberapa pemikir ateis yang terkenal malah sangat suka curiga. Mereka mencurigai siapapun yang mengaku mengetahui kebenaran apapun. Mereka tahu bahwa hati membentuk pikiran, tapi mereka menolak Tuhan yang dapat merubah hati kita yang cenderung jahat dan tidak percaya. Saya akan kasih 3 contoh. Sebelumnya kita akan baca dulu. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga manusia itu tidak dapat berdalih, tidak bikin alasan Tuhan itu nggak ada. Itu nggak mungkin, saudara. Yang ada, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakannya Dia sebagai Allah dan mengucap syukur kepadanya. Akhirnya apa? Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Nah, ini saudara ya. Pertama, Karl Marx. Karl Marx adalah seorang ateis. Karl Marx menyatakan bahwa faktor ekonomi yang menentukan cara kita berpikir dan cita-cita kita. Segala sesuatu berasal dari kampung tengah, perut. Jadi perut yang mempengaruhi pikiran kita. Keinginan ekonomi membentuk pemikiran intelektual menurut Marx. Ketika Marx mendengarkan seorang berbicara tentang kebenaran, dia bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Saya ingin tahu apa yang mereka inginkan. Saya ingin tahu keinginan ekonomi apa yang mendorong pemikiran ini, saudara. Jadi menurut Karl Marx, segala sesuatu berasal dari ekonomi, makan. Yang kedua adalah Sigmund Freud, seorang psikologis terkenal. Dia berkata bahwa faktor alam sadar ya yang mempengaruhi pikiran kita. Sigmund Freud adalah ahli kecurigaan lainnya. Dia tidak menganggap pernyataan tentang pemikiran atau keyakinan begitu saja. Dia curiga ada sesuatu yang lebih dalam sedang terjadi. Jadi Freud mengklaim bahwa keinginan kita yang dalam, yang tidak disadari, seperti dorongan untuk bertahan hidup, dorongan untuk seks, mendominasi cara berpikir kita. Dia curiga terhadap keyakinan yang diyakini orang-orang. Dia terus-terus bertanya apa sebenarnya yang terjadi di bawah tingkat pemikiran sadar. Freud ingin mengetahui motivasi bawah sadar mereka. Jadi menurut Freud segala sesuatu berasal dari survival, berasal dari bawah, ya. Yang ketiga adalah Friedrich Nietzsche atau faktor kekuasaan. Dia berkata bahwa apa yang mempengaruhi pikiran orang adalah faktor manusia ingin berkuasa. Jadi Friedrich Nietzsche adalah seorang ateis lainnya yang mengatakan bahwa keyakinan seringkali didorong oleh sesuatu yang lebih dalam. Dia berbicara tentang keinginan untuk berkuasa, keinginan untuk mengendalikan orang yang mempengaruhi pikiran manusia. Menurut Nietzsche, itu adalah motivasi di balik semua klaim kebenaran atau moralitas. Sebenarnya katanya tidak ada kebenaran objektif atau moralitas. Siapapun yang mengatakan ini benar atau itu salah, sebenarnya tidak membela kebenaran atau moralitas. Mereka hanya mendesak kekuasaan atau kendali, tegas Nietzsche. Pikiran hanyalah ekspresi intelektual dari keinginan yang lebih dalam untuk berkuasa. Nah, saudara, pada satu sisi mudah untuk menunjukkan bahwa Marx, Freud, dan Nietzsche adalah ateis dan melakukan kesalahan besar. Anda dapat mengabaikan Karl Marx hanya dengan mengatakan jika segala sesuatu didorong oleh ekonomi dan tidak sesuai kebenaran, maka teorinya sendiri bukanlah kebenaran, melainkan kekuatan ekonomi yang mendorong Karl Marx. Anda dapat mengabaikan Sigmund Freud dengan mengatakan jika segala sesuatu yang tidak disadari alam bawah sadar hanya angan-angan, maka teori-teori Freud sendiri adalah angan-angan. Penolakan Freud sendiri untuk menerima Tuhan hanyalah angan-angan saja. Dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia berharap Tuhan itu tidak nyata.
Demikian pula Anda dapat mengabaikan Nietzsche dengan mengatakan jika segala sesuatu adalah perebutan kekuasaan, maka teori Nietzsche sendiri adalah perbuatan kekuasaan yang manipulatif, bukan pernyataan kebenaran. Nah, saudara, Anda bisa menghadapi para ateis ini pada tingkatan tertentu dan memang demikian. Karena mereka salah mengenai realitas Tuhan. Dan teori-teori mereka yang membelokkan bahwa sebenarnya Tuhan yang berkuasa atas hati manusia itu merugikan diri mereka sendiri. Tapi meskipun mereka salah besar, mereka tetap benar dalam satu hal. Para ateis ini salah karena menolak Tuhan. Dia tidak menganggap Tuhan ada. Karena itu mereka buat teori-teori lain. Namun mereka benar karena mereka melihat bahwa klaim tentang kebenaran sebenarnya hanyalah kedok dari hati yang tersembunyi. Jadi mereka itu benar karena mereka juga membuktikan bahwa sebenarnya pikiran kita itu ada dari hati yang tersembunyi. Hati yang pengen ekonomi, hati yang pengen di alam bawah sadar atau survival, atau hati yang ingin berkuasa, itu yang membentuk pikiran. Dia benar dalam satu hal, tetapi salah karena menolak Tuhan. Banyak orang mengaku berdebat atas dasar intelektual sebenarnya mempunyai agenda tersembunyi, dan mereka sendiri tidak menyadarinya. Mereka cukup merasa benar dengan apa yang mereka katakan, namun ada sesuatu yang terjadi di dalam hati mereka yang mereka tidak sadari. Para ateis, 3 orang ini, benar bahwa seringkali ada agenda hati yang tersembunyi yang mendorong apa yang kita percayai atau katakan kita percaya. Apakah hati didorong oleh kekuatan ekonomi, atau dorongan alam bawah sadar, atau keinginan akan kekuasaan, atau sesuatu yang lain? Saudara, ini membuktikan bahwa dorongan hati, keinginan terdalam dalam diri manusia seringkali lebih membentuk pikiran dan menentukan keyakinan daripada bukti dan logika. Jadi saudara, hati kita mempunyai pengaruh yang luar biasa terhadap apa yang ingin kita pikirkan. Dan apa yang ingin kita percayai seringkali membentuk apa yang kita yakini. Ya saudara, kalau misalnya kita pengen tentang berkat aja di dalam Alkitab, maka kita akan menolak segala sesuatu tentang penderitaan, tentang kemuliaan, tentang hidup kudus, tentang menginjil. Itu kita akan buang semua di Alkitab, saudara. Kenapa? Keinginan hati. Jadi apa yang kita percayai membentuk pikiran kita. Jadi mereka itu kadang-kadang memikir, oh agama Kristen tentang kalau kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Nah ya saudara, tapi yang mereka tidak mau mereka buang. Nah, filsuf ateis Thomas Nagel berkata, saya ingin ateisme itu benar. Itu yang dia ingini. Dan saya merasa tidak nyaman dengan kenyataan bahwa beberapa orang paling cerdas dan berpengetahuan luas yang saya kenal adalah penganut agama. Bukan saja aku tidak percaya pada Tuhan, tetapi aku berharap Tuhan tidak ada. Keinginannya itu untuk Tuhan gak ada, membuat dia membuang Alkitab. Dan dia akan mengganti dengan pengetahuannya sendiri. Saudara, sebentar. Oke. Saudara, hati adalah tempat sebagian besar pemikiran kita berakar. Jadi apa yang kita pikirkan, itu semuanya dari hati. Jadi salah satu filsuf Kristen Pascal berkata, hati mempunyai alasan-alasannya sendiri yang tidak diketahui oleh akal budi. Makanya dikatakan di dalam firman Tuhan itu, hati itu licik. Jangan ikuti hati, tetapi hati harus dibimbing oleh firman Tuhan. Pascal tidak menentang akal, dia adalah salah satu pemikir besar sepanjang masa. Seorang jenius dalam bidang matematika dan filsafat. Dia ahli dalam penalaran dan argumentasi intelektual. Namun sebagai seorang Kristen yang memahami hal-hal yang ada di hati, Pascal mengetahui banyak hal tentang akal budi, apa yang memotivasi kita untuk menjadi lebih baik dan lebih buruk adalah keinginan hati. Saudara, hati kita itu pengennya apa? Itu yang mempengaruhi kita untuk menjadi lebih baik atau lebih buruk. Saudara, hati yang menginginkan Tuhan barusan mungkin memiliki alasan kuat untuk mempercayai Tuhan. Bahkan jika Anda tidak dapat mengetahui semua data intelektual atau bukti tentang kepercayaan tentang Tuhan, sebagai contoh, hati mempunyai alasan-alasan untuk melakukan kejahatan yang mungkin tidak Anda sadari.
Pascal menggambarkan strateginya dalam menyebarkan agama Kristen sebagai membuatnya menarik, membuat orang-orang baik berharap itu benar, dan kemudian menunjukkan hal itu adalah benar. Saudara, jika Anda adalah seorang non-Kristen yang mempertimbangkan apakah saya masuk agama Kristen, apakah Anda berharap hal itu benar? Bukan, saudara. Jika tidak, maka pikiranmu tidak akan mempercayai apa yang tidak diinginkan hatimu. Jika Anda seorang Kristen yang mencoba membujuk orang lain untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan kebenarannya, jangan berasumsi bahwa mereka akan percaya jika Anda memberikan cukup bukti dan pembuktian kepada mereka. Wah, saya bisa buktikan dari Alkitab, Yesus itu adalah juru selamat gitu. Saudara, jika hati mereka memang tidak mau percaya, mereka tidak akan percaya. Jadi yang paling berpengaruh terhadap pemikiran mereka, keinginan mereka untuk percaya Yesus adalah hati mereka. Hal ini mungkin berhasil jika manusia itu tidak ada hati. Jika manusia itu hanya sekedar mesin. Tapi sebenarnya manusia itu tidak. Hati membentuk pikiran. Nah, saudara, itu adalah ceritanya. Dan sekarang selidiki, kita akan menyelidiki hati kita dan motivasinya. Berikut 6 pertanyaan yang mungkin bisa membantu menyelidiki hati dan motivasinya. Saudara, Anda punya keinginan apa? Keinginan apa yang menggerakkan Anda? Sebenarnya hati Anda memiliki kerinduan nggak sama Tuhan? Atau alergi sama Tuhan? Apakah Anda mempunyai masalah otoritas kosmis, yaitu penolak terhadap siapapun yang memerintah Anda? Apakah Anda begitu ingin agar Tuhan tidak ada dan Alkitab tidak menjadi kenyataan, sehingga Anda rela melepaskan makna dan tujuan jika hal itu memungkinkan Anda menghindari Tuhan dan firman-Nya? Secara lebih luas, apa keinginan utama dalam hidup Anda? Dan bagaimana keinginan tersebut membentuk cara berpikir Anda? Nanti kita tanya jawab, kita jawab ya, keinginan apa yang menggerakkan Anda ya. Nah, yang kedua, saudara, apa yang membuat Anda khawatir atau takut? Biasa orang paling takut apa? Saya rasa ketakutan paling tinggi adalah takut mati, saudara, benar kan? Apa saja hal-hal yang kamu takuti? Ada orang takut nggak ada duit, ya. Apa saja hal-hal yang kamu takuti? Yesus berfirman dalam Matius 10 ayat 28, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudara, hati yang khawatir dan hati yang takut itu mempengaruhi pikiran Anda. Ya, saudara, Anda kalau punya duit rela nggak kasih orang lain? Enggak kan? Tapi kalau Anda ditodong pakai pisau, Anda mau nggak mau kasih uang Anda kepada orang itu. Ya kan? Ketakutan mempengaruhi pikiran Anda. Anda mungkin terlalu fokus pada ketakutan yang lebih kecil sehingga Anda tidak pernah takut apa yang akan terjadi jika Anda hidup dan mati tanpa Tuhan. Anda mungkin takut akan masa depan, takut akan ekonomi. Tuhan bilang jangan takut. Takut kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa atau tubuh. Anda mungkin sulit mempercayai beberapa kebenaran Alkitab yang membuat Anda kesal. Aduh, ini tajam banget ya firman-Nya ya. Nggak percayalah. Ya, atau itu mengganggumu. Melihat apa yang kamu takuti, itu sebenarnya mengungkapkan banyak hal tentang hatimu. Saudara, yang ketiga, apakah kecenderungan Anda? Ini sulit untuk dijelaskan secara pasti, tapi apa kecenderungan Anda? Kita mendekati beberapa ide diskusi penting dan dengan kecenderungan ke arah tertentu. Ada orang yang kecenderungannya ke arah bidang politik. Ada orang-orang cenderung condong ke arah satu dan ke arah lainnya. Beberapa gagasan akan didengar lebih baik jika gagasan tersebut sesuai dengan kecenderungan Anda. Namun gagasan lain itu ditolak tanpa pertimbangan karena condong ke arah yang berbeda. Anda mungkin condong ke kanan, Anda mungkin condong ke kiri. Tapi kita mempunyai kita semua mempunyai kecenderungan. Tidak hanya di dalam politik. Ketika hatimu mempertimbangkan Tuhan dan hal-hal Tuhan,
Apa yang menjadi kecenderunganmu? Anda baca Alkitab, kecenderungannya Anda condong kepada Tuhan. Oh, saya mau pelajari terus-menerus lah. Saya mau lihat saya ada salah apa dan bagaimana saya perbaiki. Atau kita menjauhinya. Apa kecenderungan Anda? Itu menentukan kualitas hati kita. Yosua 1 ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepada hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi apakah kecenderungan kita hanya melihat di Alkitab sesuatu yang berhubungan dengan berkat, tentang bisa sehat, atau janji-janji Tuhan, atau kita mau Tuhan Yesus? Nah, yang keempat, saudara, apa yang membuatmu bahagia? Apa yang membuatmu tertawa? Apa yang membuatmu merasa nyaman dengan hidup? Itu memberitahu Anda banyak hal tentang hati Anda. Bahkan banyak orang Kristen atau orang yang mengaku Kristen akan membicarakan doktrin yang benar dan melakukan beberapa hal yang menurut mereka memenuhi syarat untuk masuk surga. Tetapi secara keseluruhan, kehidupan mereka sebagian besar itu bukan berasal dari hubungan dengan Tuhan atau dengan Tuhan, saudara. Nah, banyak umat Tuhan mendapatkan sebagian besar kebahagiaan mereka dari segala macam hal yang tampaknya tidak ada hubungan dengan realitas Yesus Kristus. Mereka bicara doktrin tentang keselamatan. Mereka bilang mereka pasti masuk surga, tetapi hati mereka sangat terikat pada dunia. Dan mereka belum menempatkan hati mereka di atas tempat Yesus Kristus berada. Jika hati Anda tertuju kepada Yesus Kristus, maka kebahagiaan terbesar Anda datang dari pertumbuhan dan pengetahuan pribadi akan Yesus Kristus. Kelima, saudara, selidiki hati. Sakit hati tersembunyi apa yang menghantuimu? Saudara, setiap hati juga dipengaruhi oleh luka yang tersembunyi. Beberapa orang diabaikan ketika masih kanak-kanak. Beberapa orang memiliki orang tua yang terlalu menuntut. Beberapa dianiaya dan dianiaya. Kadang-kadang jenis luka mengerikan lainnya telah meninggalkan bekas di hati. Mungkin itu terjadi pada usia dewasa. Ketika kita pacaran, kita dikecewakan. Atau mungkin dalam kehidupan pernikahan kita dikecewakan, saudara. Anda pernah mengalami trauma atau mengalami pengalaman buruk di masa lalu. Luka hati tidak hanya menyisakan pikiran tertentu. Luka itu tidak hanya di pikiran. Luka-luka itu menusuk jauh ke dalam hatimu. Luka yang begitu dalam sehingga kamu mungkin tidak bisa memikirkannya. Pikiran Anda mungkin menyembunyikan luka-luka ini ke sudut-sudut gelap dan tidak memberinya banyak perhatian secara sadar. Namun luka tersembunyi di hati Anda, itu pun membentuk pikiran Anda. Membuat Anda kurang bisa percaya kepada orang tua, kepada pasangan, kepada sesama jenis, atau kepada lawan jenis. Kurang bisa mempercayai beberapa hal. Kurang bisa melihat apa yang baik pada orang lain. Karena apa? Kenangan yang buruk di masa lalu. Bahkan kurang mampu percaya bahwa Tuhan itu nyata dan Tuhan itu baik. Saudara, sakit hati yang tersembunyi dapat membuat Anda melihat seluruh dunia melalui lensa berwarna gelap dan menghalangi, saudara, kemampuan pikiran Anda untuk memahami apa yang cerah dan indah. Karena itu, saudara, bereskan hati Anda, bereskan luka-luka Anda, karena itu mempengaruhi pikiran Anda untuk memahami apa yang cerah di kemudian hari. Ketika Anda melihat diri Anda sendiri, Anda mungkin percaya bahwa Anda lebih rendah dan tidak berharga. Apakah itu pemikiran intelektual berdasarkan data dan bukti? Ataukah itu adalah ide yang muncul dari luka hati? Itu dari luka hati, saudara. Nah, jadi saya sudah banyak membuktikan, saudara. Dan keenam, apa yang mengarahkan keputusan Anda? Ketika Anda harus membuat pilihan tentang sesuatu, apakah Anda hanya mengambil keputusan sesuai dengan keinginan Anda? Ataukah Anda berdoa terlebih dahulu dan meminta Tuhan untuk memimpin Anda? Apakah Anda bertanya pada diri sendiri, pedoman atau prinsip apa yang di dalam Alkitab yang dapat menuntun saya dalam mengambil keputusan ini?
oh orang itu begitu sama saya. Ya, cari Alkitab, kita harus sabar. Apakah kita mengambil keputusan lewat Alkitab atau melalui keinginan hati? Atau apakah Anda hanya mencoba cari tahu tanpa mempertimbangkan kitab suci? Apalagi kita minta pendapat orang-orang yang bukan Kristen, saudara. Wah, dia begitu sama kamu hajar aja. Wah, itu orang-orang luar. Ya, pendekatan Anda dalam pengambilan keputusan mengungkapkan banyak hal tentang hati Anda. Jika Anda seorang Kristen dan seorang bertanya apakah doa dan belajar Alkitab itu penting, Anda mungkin menjawab, ya pasti, ya itu penting. Namun jika dalam pengambilan keputusan Anda sebenarnya Alkitab atau Tuhan bukanlah yang terutama, sebenarnya Anda mempunyai masalah dalam hati. Pikiran Anda mungkin berisi beberapa ajaran Alkitab. Tetapi jika pilihan Anda sebenarnya dibuat sendiri, maka hati dan kehendak Anda tidak berhubungan dengan Tuhan. Jika menyangkut ajaran Kristen yang benar, namun pikiran Anda kesulitan untuk mempercayainya, kesulitan untuk mempertahankan kebenaran Kristen itu dalam jangka panjang, maka hati Anda memiliki kebiasaan mengambil keputusan terpisah dari kebenaran itu sendiri. Saudara, jika Anda mengeksplorasi motivasi hati Anda akan memahami lebih banyak tentang mengapa Anda berpikir seperti itu. Mengapa Anda menolak beberapa keyakinan, kebenaran, dan mengapa Anda menerima keyakinan lainnya. Karena hati Anda yang mengatakan itu, saudara. Hati mempunyai alasan-alasannya tersendiri. Dan seringkali pikiran sadar tidak menyadari alasan-alasan hati itu. Karena itu saudara, kita harus berdoa kepada Tuhan Yesus memberi kita hatinya untuknya jika kita menginginkan pikiran yang memiliki pengetahuan tentang Dia. Dengan kata lain, kalau kita mau benar-benar belajar Alkitab, kalau kita benar-benar mau aplikasikan Alkitab, hati kita, karakter kita sudah harus benar dengan Tuhan dulu. Jika kita tidak, kita akan pilih-pilih Alkitab. Mana yang kita inginkan. Saudara, hati Anda ada di dalam pelita Tuhan atau di dalam kegelapan. Saudara, diri terdalam Anda, hati atau jiwa Anda sangatlah penting. Amsal 20 ayat 27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Jadi sebenarnya saudara, Tuhan menaruh pelita itu udah di dalam diri kita. Namun tidak menutup kemungkinan pelita itu disalahgunakan atau bahkan padam. Jadi berada di dalam kegelapan. Amsal 21 ayat 4, mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Jadi ada perbedaan besar antara pelita orang fasik dan pelita Tuhan. Hati yang sombong bukanlah hati yang bersinar dengan terang Tuhan. Amsal 15 ayat 19, karena dari hati saudara, dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujah. Jika terang Tuhan, firman Tuhan tidak bersinar di dalam hati Anda, terang yang ada di dalam Anda adalah kegelapan, dan itu akan menghalangi kemampuan Anda untuk berpikir dengan benar. Jadi pikiran mengikuti orientasi hati. Oleh sebab itu, mari kita minta sama Tuhan dan berkata, saya memerlukan perubahan hati. Kenapa? Kita telah melihat bahwa hati itu mempengaruhi segala hal yang ada di hidup kita. Untuk mengetahui kebenaran yang penting dan khususnya untuk mengenal Tuhan dengan benar, saya memerlukan perubahan hati. Secara khusus saya harus bisa mengasihi. Ya, hati yang tidak mengasihi, yang selalu iri hati, yang selalu dendam, dirubah menjadi hati yang bisa mengasihi. Kita tidak selalu bisa memahami betapa pentingnya kasih dalam memiliki pengetahuan dengan seksama. Saudara, jadi untuk benar-benar mengenal orang lain, saya harus keluar dari diri saya dan fokus pada mereka. Jika saya terpaku pada diri saya sendiri, saya tidak dapat memahami hal-hal di luar diri saya. Dan saya tidak dapat memahami orang-orang di luar diri saya. Karena saya terlalu fokus pada diri saya sendiri untuk benar-benar mengetahui sebenarnya apa yang ada di baliknya. Jika saya hanya melihat sesuatu hanya berdasarkan kesesuaian dengan kepentingan saya, maka saya tidak dapat melihatnya sebagaimana adanya. Saya dapat melihatnya hanya karena hal itu
punya keuntungan nggak buat saya? Ya. Nah, jika saya terjebak dalam sudut pandang saya sendiri, saya tidak dapat memahami sudut pandang orang lain. Saya bahkan tidak berusaha keras untuk memahaminya karena saya tidak cukup untuk mengasihi orang lain sehingga mau memahami sudut pandang mereka. Jadi saudara, mengasihi Tuhan dan sesama sangat penting untuk mengenal Tuhan dan sesama. Kita benar-benar dapat mengenal seseorang hanya jika kita peduli kepadanya. Jika saya mengasihi Tuhan, maka saya ingin tahu bagaimana Tuhan berpikir. Aku ingin tahu apa yang Dia katakan kepadaku. Saya ingin mengetahui kebenaran yang Dia ungkapkan. Tetapi sebelumnya, aku harus mengasihi Tuhan dulu sebelum aku bisa peduli dengan apa yang Dia katakan. Jika saya tidak mengasihi Tuhan, saya tidak akan peduli dengan apa yang Tuhan katakan. Hal yang sama juga berlaku dalam berhubungan dengan orang lain. Jika Anda benar-benar ingin memahami sesama Anda perlu mengasihi mereka. Saudara, jika ada seorang teman memenuhi kebutuhan Anda dan memenuhi keinginan Anda mungkin berpikir dia adalah teman yang baik, ya. Tetapi Anda mungkin masih sulit mengetahui siapa teman Anda sebenarnya. Kenapa tidak? Karena kamu bukan mencintai dia, kamu mencintai apa yang dia lakukan untukmu. Tapi kamu tidak benar-benar mencintainya apa adanya atau mengetahui siapa dia sebagai pribadi unik yang dirancang oleh Tuhan. Demikian juga, Anda mungkin berkata bahwa Anda mengasihi Tuhan dan Anda mungkin senang karena Dia menciptakan dunia, Dia memberi Anda berkat, memberi Anda makanan, memberi Anda kesehatan yang baik, serta menjaga Anda. Selama Tuhan berperilaku sebagai penyedia yang baik dan pemberi berkat yang baik dan memberikan apa yang diinginkan, Anda bisa mengatakan Anda mencintainya. Namun Anda tidak benar-benar mengenal Dia atau memahami Dia sama sekali karena hati Anda tidak menginginkan atau mengasihi Tuhan apa adanya. Anda cuma mengasihi berkat-Nya. Anda tidak ingin benar-benar mengenal Dia lebih baik. Hati yang penuh kasih membuka pikiran. Hal itu berlaku dalam mengenal Tuhan dan orang lain, juga berlaku dalam mengenal dunia di sekitar kita. Saudara, kasih membuat Anda ingin memahami ciptaan dan segala sesuatu yang telah Tuhan ciptakan. Hati yang penuh kasih memberikan keajaiban bagi pikiran. Beberapa orang cerdas kehilangan banyak kebenaran karena mereka tidak memiliki hati yang penuh kasih. Beberapa orang mempunyai pikiran yang tidak begitu cemerlang, tetapi karena mereka memiliki hati yang penuh kasih, oleh karena itu pikiran mereka sangat waspada terhadap hal-hal yang ada pada orang lain. Mungkin Anda mengenal orang-orang seperti itu. Mereka perhatian, mereka mempertimbangkan orang lain, mereka mengalah, mereka memperhatikan, mereka mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada orang lain. Entah mereka pintar atau tidak di sekolah, mereka adalah orang pintar karena mereka mencintai orang lain. Mereka menyelaraskan hati mereka dengan hati orang lain. Saudara, hati Anda mempengaruhi seberapa baik Anda bisa mengetahuinya. Makanya hal ini sangat benar dalam kaitannya dengan Tuhan. Maka Tuhan berkata, hukum terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, pikiranmu, kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika Anda mengasihi, Anda akan memahami Tuhan dengan lebih baik dan memahami sesama Anda lebih baik. Anda akan memahami kehidupan lebih baik. Anda akan memahami Alkitab dengan lebih baik. Kebenaran Injil akan tampak lebih benar, lebih nyata, dan lebih dapat dipahami dibandingkan jika Anda bukan seorang kekasih Tuhan. Saudara, hati Anda membentuk pikiran Anda. Saudara, dalam perumpamaan Yesus tempat 4 tanah, Ia menunjukkan bahwa cara kita menerima firman Tuhan itu bergantung pada kondisi hati kita. Ya, seorang penabur keluar untuk menabur benihnya. Sebagian benih jatuh di tanah yang keras, lalu burung datang dan mengambilnya. Benih lainnya jatuh di tanah berbatu-batu yang sangat dangkal. Benih ini langsung tumbuh karena tidak tertanam terlalu dalam, tetapi bila cuaca panas dan kering, benih ini malah layu karena tidak berakar. Jenis tanah ketiga mempunyai banyak rumput liar dan rumput duri di dalamnya. Ada benih yang jatuh di sana, muncul tetapi rumput liar dan rumput duri menghimpitnya. Nah, tanah yang keempat adalah tanah yang baik, dalam dan subur. Ada benih yang jatuh di sana dan akhirnya menghasilkan 30, 60, 100 kali lipat dari yang ditanam. Maksudnya adalah
hati yang sepenuhnya menerima firman Tuhan dengan segala konsekuensinya. Oke. Dalam perumpamaan ini, Yesus berbicara tentang hati yang berbeda dan cara hati yang berbeda menerima firman Tuhan. Dalam setiap kasus, benihnya sama. Itu adalah firman Allah yang sama, Injil yang sama, dan Yesus yang sama yang menaburkan Injil itu dan mengutus duta-dutanya untuk menaburkannya. Namun meski benihnya sama, hati manusia itu berbeda, tanahnya berbeda. Hati yang keras sama sekali tidak mau mendengar tentang kebenaran Tuhan. Sehingga setan merampasnya seperti burung yang merampas benih sebelum dia berakar. Dengan hati yang keras, kebenaran masuk ke telinga satu, keluar dari telinga lain, Anda melupakan segera setelah Anda mendengarnya. Hati yang dangkal mendengar kebenaran dan merasa gembira. Wah, ini benar nih. Namun begitu kehidupan jadi sulit, kepercayaan yang tidak berakar itu pun layu. Dan firman Tuhan pun sepertinya tidak lagi benar. Hati yang sesak mendengar firman tidak langsung menolaknya, tetapi terjadi berbagai macam persaingan dalam hati saudara. Hidup ini begitu sibuk sehingga tidak memberikan banyak ruang bagi firman Tuhan untuk berkembang dan bertumbuh dalam hati yang sesak. Benih ini terhimpit oleh kekhawatiran serta tipu daya kesenangan. Hati yang penuh sesak bisa mempunyai dua jenis kekacauan berbeda. Bisa kemakmuran, bisa masalah. Jika kemakmuran memenuhi hati Anda dengan kesenangan, atau jika masalah memenuhi hati Anda dengan kekhawatiran, maka hanya sedikit ruang yang tersisa bagi firman Tuhan untuk bertumbuh dalam diri Anda. Hati yang sesak dan berantakan bukanlah hati yang bisa mempercayai kebenaran Tuhan secara nyata dan hidup. Hati yang baik adalah hati yang percaya pada firman Tuhan dan menghasilkan buah. Tanah yang baik melambangkan orang yang mulia dan baik hati, yang mendengar firman, memahaminya. Hati seperti apa yang baik? Yaitu hati yang telah dilahirkan kembali melalui Roh Kudus Tuhan. Tuhan memberikan hati yang baru dalam kelahiran kembali, dan hati yang baru itu memiliki kemampuan untuk mendengar dan memahami firman Tuhan. Saudara, hati yang keras, dangkal, dan sesak itu tidak memahami firman Tuhan secara mendalam. Namun ketika Roh Kudus membuat hati menjadi baik, maka pikiran pun mampu memahami dan menerima kebenaran. Saudara, benih yang sama, tanah yang berbeda. Itulah peran hati dalam mengetahui. Jadi, Anda tidak dapat mengenal Tuhan, Anda tidak dapat menerima kebenarannya jika hati Anda tidak memiliki tanah yang baik. Saudara, dibutuhkan hati yang baru untuk mengenal Tuhan. Nah, saudara, ini mau habis. Saudara, dalam rangkaian seri 3 pengajaran ini, kita akan mengeksplorasi apa yang membentuk pikiran Anda. Kita bukan sekedar mesin, kita punya hati, saudara. Keyakinan Anda bukan produk dan pikiran yang memproses data atau bukti seperti komputer. Tentu saja informasi memang membentuk pikiran Anda, dan kekuatan penalaran logis Anda berdampak pada apa yang Anda yakini, dan ini memang penting. Tapi kita bukan hanya sekedar komputer yang memproses data. Oleh karena itu, untuk beralih dari yang tidak percaya menjadi percaya pada kebenaran Kristen, biasanya tidak cukup hanya menyajikan lebih banyak bukti atau argumen. Hal-hal lain selain logika dan bukti membentuk pikiran Anda dan mempengaruhi keyakinan Anda. Tetapi hatimu membentuk pikiranmu. Keyakinan dan pengetahuan Anda sangat bergantung. Sebenarnya hati Anda suka nggak sama yang apa Anda pikirkan, yang Anda pelajari. Di dalam 2 pengajaran berikutnya kita akan lebih banyak mengeksplorasi tindakan Anda membentuk pikiran Anda. Tindakan Anda mempengaruhi apa yang menurut Anda dapat dipercaya. Jadi jika Anda bertindak buruk, maka Anda tidak akan percaya ya pada hal-hal yang tampak benar. Jadi jika Anda bertindak buruk, ide-ide buruk kemungkinan besar akan tampak benar bagi Anda. Jika Anda bertindak sesuai dengan kehendak Allah, maka kebenaran Tuhan akan terdengar lebih bisa dipercaya oleh Anda. Dan yang ketiga, lingkungan sosial Anda membentuk pikiran Anda. Jadi orang-orang di sekitar kita mempengaruhi cara berpikir dan ide-ide yang Anda anggap dapat diterima. Saudara, penutup, ada 3 hal yang mempengaruhi pikiran kita: hati,
tindakan, dan lingkungan sosial adalah pembentuk pikiran. Ketiga elemen ini bekerja sama. Hati yang diperbarui, tindakan yang baik, dan komunitas Kristen menempatkan pikiran Anda pada posisi untuk semakin percaya pada kebenaran yang diwahyukan oleh Tuhan Yesus. Karena itu saudaraku, hari ini jagalah hatimu. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Bergaulah dengan umat Tuhan, maka pikiran Anda akan bertumbuh dalam kemampuan untuk percaya dan mengetahui kebenaran Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus yang memberikan kita hati yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan kita akan belajar bagaimana tindakan Anda membentuk pikiran Anda. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Sekali lagi, jiwaku terbuka, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini hati kami ya Tuhan, selidiki setiap hati batin jiwa kami, agar kami semakin layak di hadapan-Mu, agar kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Sempurnakan selalu kehidupan kami. Haleluya. Ku mau seperti Engkau Yesus, disempurnakan hati, jiwa, pikiran, dan tubuh kami senantiasa ya Tuhan. Terima kasih. Siatakan nama ya Raba ya Raba Laba 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 Laba. Haleluya. Syukur
kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat Bible Study malam hari ini. Biarlah Bible Study malam hari ini membentuk setiap hati, jiwa dan pikiran kami dan tindakan kami ya Tuhan. Sehingga semakin hari kami disempurnakan di dalam Engkau. Semakin hari kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Sebagai umat-umat-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan. Terus sempurnakan terus roh, jiwa, dan pikiran kami semuanya. Sehingga kami semakin hari layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat Pastor David Chang yang telah mengajarkan kami untuk membentuk setiap kehidupan kami semuanya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan, yang memberi pengajaran buat kami, sehingga kami senantiasa disempurnakan seperti Engkau. Berkati hamba-Mu dalam pekerjaannya, berkati hamba-Mu dalam rumah tangganya, berkati hamba-Mu dalam pelayanannya di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak kurang satu apapun, hikmat urapan daripada Allah mengalir dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Juga buat kami yang ada di kelas ini, berkati kami, berkati hikmat kami, kesehatan, kekuatan, sehingga yang membentuk setiap kehidupan kami dalam Engkau ya Tuhan. Pimpin kami dengan kuat kuasa Roh-Mu, sehingga kami terpelihara aman sempurna dalam Engkau, dalam jalan-jalan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus juga berkati pemimpin kami, Pak Min sebagai gembala di GPI Tanah Abang. Biarlah pelayanannya Tuhan memberkati senantiasa, dalam keluarganya Tuhan memberkati sehingga tidak kurang satu apapun, tapi senantiasa membawa setiap umat-umat yang dipercayakan untuk digembalakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih juga buat teman-teman kami yang tidak sempat hadir malam-malam hari ini. Berkati mereka semuanya Tuhan seperti yang memberkati kami malam hari ini. Dan setiap aktivitas mereka, kiranya kasih setia Allah mengalir dalam kehidupan mereka semuanya. Terima kasih, kami mengakhiri Bible Study malam hari ini dan kami menerima berkat daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, silakan Pak David doa berkat. Oke. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kami seluruhnya. Semoga roh, hati, dan tubuh kami terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Tuhan kita. Tuhan Yesus yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Kasih karunia Tuhan Yesus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin.